Nama saya Francisca Oriensina, NPM 1910552, kelas 2019B, program studi PG PAUD. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan pidato tentang pentingnya pendidikan moral untuk anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, yang saya hormati para bunda di PAUD se-Kabupaten Manggarai, yang saya hormati orang tua murid anak usia dini dan anak usia dini generasi penerus bangsa yang saya cintai, singkatnya para hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas cinta dan berkat-Nya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang saya kasih. Dewasa ini berbicara soal anak usia dini menjadi suatu perhatian yang intensif dalam mengembangkan beragam kecerdasan. Pada kesempatan ini, secara khusus, saya ingin menyampaikan tentang salah satu kecerdasan yang menjadi pokok utama dalam pembentukan karakter, yaitu kecerdasan moral yang disinkronkan dalam tema pentingnya pendidikan moral untuk anak usia dini, yang tentunya berhubungan erat dengan perilaku kehidupan manusia sehari-hari dalam berinteraksi secara personal maupun interpersonal. Perlu kita ketahui bersama, anak usia dini merupakan kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Pada masa perkembangan ini dipandang sebagai masa emas atau golden age, karena anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan tidak tergantikan pada masa mendatang. Hal demikian menjadi alasan dasar untuk menerapkan pendidikan moral sejak dini dengan cara yang kreatif melalui proses bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Ibu bapak, saudari-saudara, dan anak-anak yang saya banggakan, karakter merupakan suatu sikap yang sudah terpatri dalam diri seseorang dan telah menjadi kebiasaan yang ditanamkan dalam kehidupan setiap hari. Karakter dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengukur suatu kebaikan maupun keburukan. Kebaikan dapat terwujud apabila ditanamkan nilai-nilai karakter yang terpuji. Sebaliknya, dapat berakibat keburukan apabila yang ditanamkan adalah nilai-nilai yang mengandung suasana atau nuansa keburukan atau nilai-nilai yang kurang terpuji. Oleh karenanya, penanaman nilai-nilai karakter terpuji sangat dianjurkan, bahkan dianjurkan atau diwajibkan sejak dini, supaya dapat menghasilkan kepribadian yang prima dan berakhlak mulia. Lalu pertanyaan untuk kita, bagaimana cara penerapan pendidikan karakter bagi anak usia dini? Penanaman nilai-nilai karakter yang paling tepat dan efektif untuk anak usia dini ialah dengan menggunakan permainan-permainan edukatif yang diperoleh di rumah atau di keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di sekolah. Alasannya adalah sebab dunia anak-anak adalah bermain, dan bermainnya anak-anak merupakan suatu aktivitas belajar. Melalui permainan-permainan edukatif, anak dapat bermain sambil belajar dalam rangka mengembangkan potensi dan menanamkan nilai-nilai karakter pada anak itu sendiri. Dengan demikian, perlahan-lahan
nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan pada anak usia dini dapat terpenuhi. Nilai-nilai karakter tersebut meliputi nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab, serta nilai-nilai karakter positif lainnya. Ibu bapak, saudari, saudara, dan anak-anak yang saya banggakan. Pendidikan moral untuk anak usia dini dapat diterapkan dalam suatu sikap keteladanan yang diwariskan dalam setiap proses pelajaran yang dilakukan di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan keluarga. Relevansi pendidikan moral dalam memainkan peran sangat erat dan sangat penting dalam dunia pendidikan selain pendidikan ilmiah dan teknologi. Tanpa moralitas yang baik, pendidikan akan menjadi timpang. Tanpa moral pun, suatu bangsa dapat mengalami kesulitan dan keterbelakangan. Di era modern ini, kita difasilitasi oleh penyempurnaan teknologi untuk dapat berkomunikasi atau melakukan kegiatan yang lain. Contohnya adalah keberadaan internet, di mana kita dapat dengan mudah mengakses informasi dengan cepat. Namun di sisi lain, internet juga dapat memiliki dampak negatif, khususnya pengaruhnya teknologi terhadap erosi moral. Bagaimana dalam setiap channel terdapat atau ditayangkan situs-situs yang bernuansa keburukan atau lebih khusus pada situs porno yang dengan mudah diakses melalui internet. Tentu saja ini menjadi tugas kita semua sebagai orang tua yang mencintai anak-anak. Hal yang perlu dan utama yang kita lakukan ialah mengasuh, mendidik, dan mencintai mereka agar karakter yang dimiliki anak menjadi lebih kuat. Perlu diketahui, jika anak tidak diberikan pendidikan moral yang baik, mereka akan kesulitan menentukan mana yang harus diikuti dan mana yang tidak harus diikuti. Dalam pendidikan moral, peran sekolah dan orang tua itu sangat penting. Keluarga, dalam hal ini orang tua, memiliki andil yang besar untuk mengarahkan anak-anak mereka dalam memilih informasi, menunjukkan apa yang baik dan apa yang buruk melalui sikap, perilaku, dan tutur kata yang sederhana yang dapat dilakukan orang tua di rumah. Orang tua atau anggota keluarga lainnya juga harus menjadi panutan bagi anak-anak. Sementara itu, bagaimana dengan sekolah? Bagaimana dengan masyarakat? Sebagai pendidikan formal setelah keluarga, yaitu sekolah, diharuskan untuk mengajarkan moral yang baik kepada anak-anak. Guru dapat berkomunikasi dengan siswa bagaimana sikap etis, berpendidikan, dan sikap positif lainnya. Demikian pun juga ketika anak berada dalam lingkungan masyarakat. Ibu bapak, saudari-saudara, dan anak-anak yang sangat saya kasih. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan pesan agar kita semua dapat memaknai perkataan ini dalam tindakan kita, terutama tindakan kita sebagai orang tua untuk anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Taburlah satu pikiran positif, maka akan menuai tindakan. Taburlah suatu tindakan, maka akan menuai kebiasaan. Taburlah satu kebiasaan, maka akan menuai karakter yang baik. Taburlah satu karakter, maka akan menuai nasib. Akhir kata, saya menyampaikan limpah terima kasih untuk perhatian kita semua. Saya juga menyampaikan permohonan maaf untuk kata
berkenan di hati ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak. Dan sekali lagi saya menyampaikan limpah terima kasih. Sekian